Ibu sudah terlihat, nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah. Kegiatan perdana kita nggih dalam Kombel SD Negeri 2 Ngetok hari ini bisa berjalan walaupun cuaca sedang kurang bersahabat nggih Bapak Ibu, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja nggih Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas, gitu Bapak Ibu. Adapun agenda yang akan kita lalui bersama, nanti kita akan belajar bersama nih Bapak Ibu tentang aktivitas interaktif pembelajaran di kelas, ya. Nanti ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian, tentang tujuannya, tentang ciri-ciri, dan juga langkah-langkah dalam menyusun atau merencanakan aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas. Okay. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, untuk perkenalan dulu, ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya Bapak Ibu. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Margo Sutrisni, ya Bapak Ibu. Dari NIP saya 19860406 2010 01 2028, ya. Dari NIP ini bisa diketahui bersama bahwa saya lahir pada tahun 86 pada bulan April tanggal 6, ya Bapak Ibu. Kemudian pangkatnya sekarang saya masih penata tingkat 1 dengan golongan 3D dengan jabatan guru ahli muda. Untuk unit kerjanya di SD Negeri 2 Ngetok, dan alamatnya saya sekarang tinggal di Desa Bijing, ya Bapak Ibu, di Kabupaten Kudus. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Lanjut kita ke agenda yang kedua, yaitu pemaparan materi. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas bersama tentang aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas. Aktivitas interaktif, tentu saja yang dimaksud di sini aktivitas adalah kegiatan pembelajaran, ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan pembelajaran yang interaktif yang kita lakukan di kelas. Nah, yang dimaksud di kelas di sini bukan hanya di dalam ruangan, tapi juga bisa dilakukan di luar ruangan. Yang kita bahas ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama pengertian, kemudian ada ciri-ciri, kemudian ada tujuan kita melaksanakan aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas, kemudian juga ada langkah-langkahnya. Untuk pengertian aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas, ya. Ada 3 ahli, ya, 3 ahli yang bisa kita jadikan sebagai referensi, yaitu Margareta, Suparman, dan juga Pair dan Kosfrov, ya. Dari Margareta sendiri, ya, mengatakan bahwa pembelajaran interaktif adalah pembelajaran yang mengacu pada siswa sebagai titik sentral dengan mengeksplorasi pertanyaan siswa. Jadi di sini pembelajaran itu berpusat pada siswa, nih Bapak Ibu, tidak berpusat pada guru. Dengan mengeksplor pertanyaan siswa, jadi dalam pembelajaran yang dilaksanakan nanti diharapkan itu bisa merangsang siswa agar mau melaksanakan atau melakukan pertanyaan-pertanyaan. Karena kita tahu sendiri nggih, anak-anak usia SD itu adalah
anak-anak dalam tahap, kalau menurut PASE itu masih tahap apa Bapak Ibu, tahap konkret ya. Jadi biasanya kalau dalam tahap konkret itu anak-anak itu rasa ingin tahunya itu besar. Ya. Kalau rasa ingin tahunya besar, anak-anak itu mempunyai rasa ingin bertanyanya itu banyak. Nah, jadi ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kok anak itu justru pasif, tidak mau bertanya, berarti kita kurang mengeksplor pertanyaan dari siswa. Nah, untuk bisa mengeksplor itu, kita harus bisa untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan atau tidak menakutkan bagi siswa. Itu menurut Margareta. Kemudian yang kedua, menurut Suparman. Kalau menurut Suparman itu, pembelajaran interaktif adalah proses yang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran baik fisik maupun mental. Ada dua hal, jadi anak-anak itu tidak hanya aktif dalam mentalnya, mental dalam arti di sini adalah berpikir siswa, tapi juga fisik. Yang dimaksud fisik mungkin kalau di kelas 1 dan kelas 2 ya banyak prakteknya, mungkin ya ada kegiatan mungkin di kolase itu yang memotong-motong itu ya. Ada kolase, kemudian ada menempel, kemudian kalau di kelas tinggi biasanya itu ada melakukan percobaan, Bapak Ibu. Kita bisa mencangkok, aktivitas melakukan kegiatan mencangkok itu kan melibatkan kegiatan fisik. Jadi anak itu tidak hanya berpikir, tapi juga dia melakukan secara langsung. Jadi ada dua hal, kalau menurut Suparman, aktif tidak hanya mental atau dalam bentuk pikiran, mereka harus berpikir kritis, tapi juga dalam bentuk fisik, mau melakukan secara langsung ya, praktek langsung. Kemudian yang ketiga, menurut Fire dan Cosgrove mengatakan pembelajaran interaktif itu membangun siswa memiliki keinginan untuk bertanya dan menemukan jawabannya sendiri. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa anak-anak usia SD itu mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Sehingga dia itu mempunyai rasa ingin bertanya yang banyak atau yang besar. Nah, dalam pembelajaran interaktif ini diharapkan anak-anak itu pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh anak-anak itu bisa ditemukan jawabannya. Jadi tidak hanya sekedar pertanyaan dan tidak ada tindak lanjutnya, tapi diharapkan nanti pertanyaan itu bisa terjawab. Dan yang menjawab pertanyaan ini ya tidak hanya gurunya sendiri, bisa siswa itu sendiri, bisa teman dalam satu kelasnya. Jadi komunikasi yang dijalin dalam pembelajaran interaktif tidak hanya komunikasi dua arah, tapi komunikasi multi arah. Justru hindari karena kita sebagai guru itu kalau bisa itu jangan menguasai kelas. Jadi kalau bisa itu ada pertanyaan jangan langsung dijawab, tapi coba untuk diserahkan atau dilempar kembali ke murid-murid yang lain. Ya. Jadi biar semuanya aktif. Karena peran kita sebagai guru itu sebagai fasilitator, sebagai fasilitator. Jadi di pembelajaran interaktif itu guru hanya sebagai fasilitator. Yang aktif itu siswanya. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa. Dari 3 pengertian itu menurut ahli, Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran interaktif itu disusun, direncanakan untuk membangun suasana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang berpusat pada siswa, di sini, sehingga siswa itu akan banyak bertanya. Ya.
menggali dirinya sendiri untuk banyak bertanya dan bisa menemukan jawabannya nggih Bapak Ibu, sehingga nanti diharapkan pembelajaran itu menjadi aktif, kreatif dan menyenangkan bagi siswa. Jadi siswa itu tidak merasa bosan. Untuk selanjutnya, untuk ciri-ciri ya, pembelajaran interaktif, dikatakan pembelajaran interaktif itu yang bagaimana? Ya, ini menurut Suparman, Bapak Ibu, ada 5 yang menentukan bahwa sebuah pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran interaktif. Yang pertama yaitu terdapat variasi aktivitas dalam bentuk klasikal, kelompok, dan individu. Jadi Bapak Ibu, untuk melaksanakan pembelajaran, baik itu pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran di luar kelas ya, itu bisa dilakukan dalam bentuk klasikal atau dalam bentuk kelompok-kelompok kecil nih. Ada kelompok kecil atau kelompok besar juga bisa. Kemudian juga bisa dilakukan dengan individu. Nah, contohnya kalau membuat kelompok ya, dibentuk kelompok itu kita bisa melaksanakan dengan pembelajaran menggunakan apa Bapak Ibu? Bisa dengan game ya. Game kita buat kelompok, terus anak-anak kita berikan sebuah tantangan untuk bisa menyelesaikan secara berkelompok. Jadi tidak hanya kalau kita membuat kelompok, memberi tugas itu tidak hanya secara tertulis. Kalau bisa diusahakan juga ada kegiatan fisiknya. Nanti kelasnya rame, enggak apa-apa. Kalau kelasnya rame tapi masih terkontrol, masih dalam real pembelajaran yang benar, ya itu enggak apa-apa Bapak Ibu. Daripada kita dalam sebuah pembelajaran itu kelasnya monoton, nggih. Anak-anak hanya diam mendengarkan, itu justru yang sekarang itu kalau bisa kita hindari. Karena kita tidak lagi sebagai pengajar ya, tapi kalau bisa itu anak-anak yang sebagai pembelajar. Hari ini saya sudah mengajar, betul, sudah mengajar, sudah menyampaikan sebuah atau materi atau pembelajaran. Tapi belum tentu anak-anak itu sebagai pembelajar. Karena ada juga anak-anak yang hanya diam tapi tidak mendengarkan. Diam tapi pikirannya kemana-mana. Itu anak-anak belum menjadi pembelajar. Nah, yang diharapkan itu anak-anak sebagai pembelajar. Nah, bagaimana agar anak-anak itu bisa menjadi pembelajar? Nah, kita dalam mengajar itu tidak hanya menyampaikan, ini loh materinya saya sampaikan, yang penting sudah saya sampaikan, tidak seperti itu. Tapi bagaimana materi yang sudah kita sampaikan itu bisa diterima oleh anak. Oke. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah melibatkan mental yang cukup tinggi. Ya, jadi dalam sebuah pembelajaran itu kalau bisa merangsang anak untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya, yang kita kenal dalam KTSP dulu itu HOTS ya. Jadi kalau bisa anak-anak itu kita rangsang agar bisa berpikir tingkat tinggi. Bagaimana cara merangsangnya Bapak Ibu? Yaitu dengan cara kalau kita membuat pertanyaan, pertanyaan untuk siswa, kita tidak menggunakan pertanyaan hanya level 1, tapi juga level, kalau pertanyaan kan dibagi menjadi 3 level, Bapak Ibu, ada level 1, level 2, dan level 3. Diusahakan ada level 2 dan level 3-nya. Yang merupakan ciri-ciri pertanyaan level 2 dan level 3 yang bagaimana? Yang KKO, kata kerja operasionalnya tidak hanya memahami, tidak hanya di bidang C1 atau C2. Tapi kalau bisa kita usahakan, kalau kita memberi tugas, membuat pertanyaan, itu usahakan ada di C4, C5. Coba tuliskan. Nah, tuliskan berarti kan kita meminta anak untuk menulis, itu termasuk dalam C5 gitu Bapak Ibu. Jadi itu termasuk dalam level 3 karena sudah mengajak anak untuk berkreasi, menuliskan berkreasi gitu Bapak Ibu. Tidak hanya
sebutkan, tidak hanya sebutkan. Kalau sebutkan kan hanya hafalan saja. Kemudian yang ketiga, guru sebagai fasilitator, pengelola kelas dan narasumber. Jadi di sini guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Pembelajaran berpusat pada siswa atau pada murid. Jadi yang aktif, yang banyak kegiatannya itu muridnya, jangan gurunya. Hindari ceramah, kalau bisa ceramah tapi sedikit saja, jangan full dari awal sampai akhir ceramah, anak-anak hanya mendengarkan saja, nah itu dihindari. Kalau bisa juga ruangan kelas jangan monoton seperti itu, tapi dalam kegiatan pembelajaran satu hari itu paling tidak ajak anak untuk gonta-ganti, jadi bisa pada pembelajaran ini dibuat kelompok biar anak-anak itu rolling. Terus nanti tempat duduknya atau mejanya bisa digeser-geser buat kelompok. Terus nanti dikembalikan lagi. Nah, biarkan seperti itu. Karena kenapa Bapak Ibu, proses belajar anak itu berbeda-beda. Kalau anak-anak hanya disuruh diam, anteng, belum tentu materi yang kita sampaikan itu bisa masuk, tapi ada anak yang justru dia bisa masuk itu dengan banyak gerak. Ada yang anak itu tidak hanya mendengarkan tapi sambil mencatat, tangannya itu sambil gerak. Itu berbeda-beda dari setiap anak. Jadi usahakan ketika kita melaksanakan pembelajaran dalam satu hari itu tidak monoton, anak-anak hanya duduk di situ, tempatnya di situ saja. Kalau bisa ada rolling, nanti setelah istirahat dibentuk kelompok, anak-anak bisa berganti tempat duduk, kemudian nanti dikembalikan lagi, terus ada kegiatan hanya sekedar kelihatannya itu menata kelompok, mendorong meja, tetapi itu merupakan proses yang bisa untuk merangsang anak lebih paham daripada anak itu hanya duduk dari pagi sampai pulang. Kemudian yang keempat, model komunikasi yang diterapkan tidak hanya satu arah Tadi sudah kita bahas, jangan hanya satu arah. Jadi ada anak bertanya, terus Bapak Ibu guru langsung menjawab. Kalau bisa dihindari, coba ditawarkan kepada murid yang lain dulu, kemudian baru disimpulkan bersama. Jadi akan terbentuk komunikasi multi arah tidak hanya satu atau dua arah. Kemudian selanjutnya, ciri yang kelima adalah suasana kelas menjadi demokratis dan menggairahkan. Nah ini Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka itu kan dianjurkan setiap kelas itu mempunyai kesepakatan kelas yang akhirnya akan menjadi keyakinan kelas. Kalau hanya sebuah kesepakatan Bapak Ibu yang disepakati kemudian dijalankan itu kadang masih ada anak yang lupa, yang perlu diingatkan. Jadi belum diingat dan belum dilaksanakan atau belum membudaya. Tapi ketika kesepakatan kelas itu sudah menjadi keyakinan kelas, itu sudah menjadi budaya dalam kelas, walaupun kita tidak menegur lah, misalkan ada anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas, kita tidak mengingatkan, anak-anak itu sudah pada tahu. Diharapkan menjadi keyakinan kelas, tidak hanya kesepakatan kelas. Kalau ada kesepakatan atau keyakinan kelas tadi, itu sudah enak Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, anak-anak itu sudah pada tahu semua. Dan itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk mengkoordinasi kelas atau memanajemen kelas. Ada beberapa pendapat ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak boleh ada hukuman atau tidak boleh ada denda Tapi dikembalikan lagi kalau misalkan hal itu sudah disepakati dalam kelas, sudah menjadi keyakinan kelas dan sudah disetujui oleh semua anggota kelas, dan itu
dampaknya baik bagi kelas, ya tidak apa-apa. Tapi hindari hukuman atau konsekuensi dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu yang berupa fisik nih Bapak Ibu, yang berupa fisik bagi anak. Jadi jangan sampai kita memukul atau menyuruh anak untuk lari 10 lapangan atau apa, kalau bisa kita hindari. Lanjut Bapak Ibu, untuk yang ketiga yaitu tujuan. Ya. Apa sih tujuan dari aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas? Ya, tujuan kita melaksanakan pembelajaran yang interaktif itu apa? Jadi tujuannya adalah Bapak Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dengan mengajak siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Ya, jadi dikatakan bahwa pembelajaran interaktif itu berpusat pada siswa. Jadi kalau bisa itu semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, ikut terlibat. Jangan sampai ada siswa yang tidak terlibat. Misalkan kita mau menggunakan kelompok, tidak individu, ya diharapkan semua kelompok itu aktif. Jangan sampai misalkan kelompoknya ada 5, tapi yang aktif hanya 2, yang 3 hanya gandul, Bapak Ibu. Ya, hindari seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita sebagai seorang guru ya harus jeli memang. Kalau kita sudah berani, saya buat kelompok, berarti kita harus jeli dan teliti mengontrol semua kelompok itu harus bisa aktif. Kemudian selanjutnya, ketika siswa ini sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, jadi nanti diharapkan itu bisa merangsang anak, merangsang rasa ingin tahu anak lebih dalam. Kalau mereka sudah aktif, sudah tertarik, secara otomatis naluri anak ya yang rasa ingin tahunya besar itu akan muncul. Nah, kalau rasa ingin tahunya itu sudah muncul, maka dalam diri anak akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Sehingga nanti diharapkan anak-anak itu pertanyaan-pertanyaannya itu bisa semakin beragam, tidak hanya monoton Bapak Ibu, tidak hanya monoton, tapi juga bisa mengekspor. Jadi pertanyaannya itu nanti bervariasi. Kalau mungkin pertama kali anak-anak akan bertanya menggunakan kata apa Bu, apa sih Bu yang dimaksud? Nanti diharapkan untuk selanjutnya anak-anak bisa mengeksplor pertanyaannya menjadi lebih meningkat lagi, bisa menggunakan banyak kata tanya, tidak hanya apa. Kita sudah mengenal banyak kata tanya, kalau bisa anak-anak Ibu untuk lebih banyaknya, karena ini banyak sekali yang bisa kita jadikan acuan. Nanti kita bahas lebih lanjut di kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu bisa kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.